Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang Ibu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di ruang KKB kita ini ya. Nah, untuk hari ini kegiatan kita adalah untuk aksi nyata kami modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya Ibu Fiana dan rekan saya Ibu Sandi Simasani. Oke, pertama yang akan kita bahas hari ini adalah konsep disiplin positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol tubuh, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya ini tidak asing lagi bagi kita semua yang berada itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, berikut gambar miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang coba ibu-ibu perhatikan ilustrasi yang pertama ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang mana guru? Tentunya ini contoh gambar ya, guru di belakang. Ilusi bahwa semua bermuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif. Apa itu arti disiplin? Nah, mari kita lihat apa arti disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibo Primarius Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berikutnya akan dijelaskan lagi oleh Ibu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan tadi oleh Fitriani. Dan ini kita akan masuk ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri? Yang pertama yaitu kita harus bertahan hidup. Nah, bagaimana cara kita bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu adalah solusi kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Bagaimana sih penguasaan itu? Pertama yaitu harga diri. Harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu adalah salah satu bentuk dari penguasaan. Kemudian kebebasan. Kita tentunya sangat berharap dari poin ini, kebebasan. Apa sih yang bisa kita raih dari sini? Yang pertama mandiri. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan ada bermain, humor, antusias dan tertawa, itu adalah salah satu bentuk dari kesenangan itu sendiri. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ini motivasi ekstrinsiknya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini ekstrinsik dari luar berarti ya. Intrinsik dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku dari manusia. Nah, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana, bisa terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi kalau kita menghukum anak-anak murid kita, dan berupa hukuman fisik atau psikis, ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi dilakukan secara terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan yang ada. Jadi dia ada dua arah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, namun tetap tidak nyaman anak tersebut. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita mengontrol lah istilahnya murid tersebut. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, anak menentukan sendiri apa kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan melalui restitusi ini. Jadi kita berada di manakah kita sebagai guru? Ya, kita sebagai hukum memberi konsekuensi atau kita sudah menerapkan restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Termasuk kemanakah kita? Kalau kita lihat dari sini dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita termasuk kategori penghukum sebagai guru, pembuat merasa bersalah terhadap anak, teman, pemantau ataukah manajer? Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Oke, ini adalah video mengenai 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi guru sebagai penghukum. Contoh. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sebagai penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Banyak nih presentasi yang poin-poin Jadi yang tadi sudah saya jelaskan sekilas mengenai segitiga restitusi ada 3. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Di validasi tindakan salah kita bisa buat pertanyaan ke anak, tapi tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Jadi jangan salah langsung menyalahkan anak tersebut. Nah, di menanyakan keyakinan, kalau dia udah tahu dia salahnya di mana, tanya keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar, yang telah kita sepakati tapi kamu langgar. Tanya di situ. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Nah, baru nanti distabilkan identitas, kita kasih arahan ke anak tersebut. Setiap orang pasti membuat kesalahan. setiap orang pasti Setiap orang pasti titik-titik apa kira-kira kesalahannya, membuat kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan. Jadi arahkan ke anak tersebut supaya dia tidak drop, walaupun dia telah berbuat salah. Tapi buat keyakinannya supaya dia sadarkan dia dulu supaya tidak melakukan kesalahan itu dengan membuat keyakinan keras tadi. sama dengan peraturan kelas ya. Iya, itu beda. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda. Kalau peraturan dia satu arah, dibuat oleh guru. Ada kata larangan. Kalau keyakinan dibuat oleh siswa, disepakati oleh semua siswa di dalam kelas. Itu bersifat 2 arah. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar di mana kesalahan. Iya.
kesimpulan yang sudah kita terapkan hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri yang baik dimanapun, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol SAMI, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Intinya kita harus berharap posisi kita bukan sebagai penghukum, sebagai manajer, posisi terakhir yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, sudah habis. Terima kasih banyak untuk Ibu semua atas waktunya. Alhamdulillah udah siap presentasinya. Oke, makasih banyak. Alhamdulillah udah siap. Semoga sukses. Semoga masih lama. Ini baru modul kelima. Kali contoh keyakinan diri siswa kita sepakati semua. Kita apa yang kalimatnya ibu berikan atau anak-anak. Dan sebenarnya keyakinan kelas itu dari anak-anak sendiri. Nanti kita cuma mengontrol aja bahasanya. Ya, rasanya kan tentunya ya sama. Tentu untuk menulis kalimat yang tepat kan. Ya masih kurang. Kita arahkan nanti. Arahkan misalnya apa kalimatnya apa satu komunikasi. Ini kan itu bisa benar dia. Ya. Yang simpel aja. Ya, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Terus kita macam itu karena kita nggak Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedepannya nanti akan kita buat peraturan kelas. Nanti setelah kita buat kesepakatan kelas, nah pertama-tama ini kita buat kesepakatan kelas dulu. Apa aja yang harus kita sepakati di dalam kelas itu? Pak boleh Ibu. Kesepakatan ini kalian yang buat sendiri, kalian sepakat sendiri. Nah, setelah kalian tulis nanti di lembaran kertas boleh, atau boleh ajukan pendapatnya. Nanti kita tulis sebanyak apapun kesepakatannya. Kesepakatan kelas, misalnya kelas harus bersih, menjaga kebersihan kelas, itu satu contoh. Atau petugas piket tanggung jawabnya masing-masing, atau apapun itu ya, semuanya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu kalian yang buat sendiri. Ketua kelas, ya nanti kita pilih ketua kelas ya. Bisa kopi dia. Membuat Bisa pulang. atau keyakinan ini tentunya keyakinan atau kesepakatan kelas ini Ibu bacakan dulu, tidak Ibu langsung catat. Nah, yang mana yang akan kita sepakati baru Ibu catat di papan tulis ya. Gak boleh main di dalam kelas ya, gak boleh main di dalam kelas.
Oke, satu. Tidak boleh bermain dalam kelas apalagi waktu jam pelajaran. Ini mantap. Ya. Tidak boleh main di dalam kelas apalagi waktu jam pelajaran. Bagus nih ya. Boleh ya? Sepakat ya? Tinggal ditambah. Nggak boleh main di dalam kelas terlebih di jam pelajaran. Oke. Tidak boleh ribut. Main? Tadi main? Main dong. Tidak boleh ribut. Ribut nggak boleh. Tidak boleh bolos piket kecuali sakit atau izin nggak masuk. Nah, tidak boleh bolos piket ya. Ini catat ya Bu. Nanti kalau memang ada kata-kata yang sama, kita skip. Boleh bolos piket ya. Aku langsung. Kecuali sakit. Lo nggak masuk, itu nggak perlu catat lagi. Oke, next. Nggak boleh ribut di dalam kelas. Udah tadi. Tidak boleh. Bukan tidak boleh nih. Boleh main bola. Luar biasa. Boleh nggak main di dalam kelas? Tidak boleh ribut ketika jam pelajaran. Oke, udah. Menjaga ketertiban kelas. Ini mantap ya. Menjaga ketertiban kelas. Iya. Dilarang main bola di dalam kelas. Ini Siapa tulis? pasti yang nggak boleh. Ya, nggak perlu kita